Ya saudara, kasus dugaan ijazah dan gelar palsu milik Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan, sempat dilaporkan oleh Profesor Henuk ke Polres Tapanuli Utara. Seperti apa progres dari laporan ini? Kami akan membawa Anda ke dalam untuk menjumpai Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ronald Freddy Christian Sipayung. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Ya saudara, kita sudah masuk ke dalam Polres Tapanuli Utara dan kita sudah berjumpa langsung dengan Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ronald Freddy Christian Sipayung. Namun beliau tidak bersedia untuk diwawancara secara audiovisual oleh tim eksklusif. Meskipun begitu, dari hasil perbincangan dengan Kapolres Tapanuli Utara tadi, kami mendapat informasi meskipun telah dilakukannya penyelidikan terhadap laporan dari Profesor Henuk terhadap dugaan ijazah dan juga gelar palsu milik Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan, MSc. Kapolres Tapanuli Utara, AKBP Ronald Freddy Christian Sipayung, belum dapat menjelaskan tentang terdata atau tidaknya ijazah milik orang nomor 1 di kabupaten ini pada pangkalan data pendidikan tinggi atau Dikti. Padahal guna menjamin keabsahan ijazah alumni dari perguruan tinggi, saat ini pemerintah telah mewajibkan agar lembaga pendidikan tinggi untuk memasukkan data seluruh alumninya ke pangkalan data Dikti. Hal ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Untuk data mahasiswa program studi umum pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi di bawah tahun ajaran 2003-2004, maka proses verifikasi bisa dilakukan di perguruan tinggi negeri masing-masing atau kopertis wilayah setempat jika berasal dari perguruan tinggi swasta. Menurut mantan Kanit 1 Subdit 1 di Siber Bareskrim Polri tersebut, penyelidikan yang mereka lakukan fokus terhadap pembuktian keaslian ijazah milik Nixon Nababan dengan meminta keterangan dari 3 lembaga terkait, yakni Universitas Medan Area, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, dan juga Kementerian Riset Teknologi dan juga Pendidikan Tinggi atau Kemenristek Dikti. Meskipun dari hasil penyelidikan didapati bahwa ijazah milik Nixon Nababan asli dan dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta, tim program eksklusif menemukan kejanggalan dengan tidak tercantumnya nama Bupati Tapanuli Utara ini dalam buku daftar alumni dengan gelar yang menurut Permendikbud nomor 036 tahun 1993 tentang gelar dan lulusan perguruan tinggi pasal 8 yang disebutkan gelar akademik atau sarjana dan magister disingkat lalu ditempatkan di belakang nama. Menjawab hal tersebut, mantan Kapolsek Medan Kota ini menepis tudingan itu dengan asumsi bahwa Nixon Nababan bisa saja tidak mengikuti wisuda saat itu, sehingga namanya tidak tercatut dalam buku daftar alumni. Sebagai kepala daerah di Tapanuli Utara, tentunya Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan, MSc, ketika pencalonannya sebagai kepala daerah di wilayah ini melewati tahapan pemilihan yang diatur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara. Dan dalam pemilihan tersebut tentunya ada berkas-berkas yang harus diserahkan untuk menjadi kepala daerah. Apakah ada berkas yang janggal yang diserahkan oleh Nixon Nababan ke KPU Kabupaten Tapanuli Utara? Kita akan menelusurinya langsung ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara dan kita akan mencoba untuk menjumpai komisioner yang ada di KPU Kabupaten Tapanuli Utara. Ikuti kami terus dalam program eksklusif di Aktual Channel.
Permisi. Ya, silakan masuk. Pak Barisman. Ya, dari mana Pak? Dari saya Prasetyo Pak, dari eksklusif Aktual Channel. Ya, Izin Pak ya. Ya, silakan duduk. Pak izin, kita ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasi Pak terkait dengan dugaan ijazah palsu yang saat ini santer diperbincangkan oleh publik milik Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan, MSc. Bapak mengetahui ya kasus ini? Sebenarnya kasus yang dilaporkan oleh Pak Profesor Hanu itu suratnya kami pernah menerima langsung ke KPU. Sudah menerima Pak ya? Sudah surat. masuk juga pengaduan Pak ya? Ya, Kapan masuk surat tersebut Pak? sekitar tanggal 20 Mei 2021. Tahun lalu berarti Pak ya? Iya, iya. Baik. Lalu ada balasan yang disampaikan oleh KPU? Ya, kami menjawab surat Prof. Henu berdasarkan ketentuan terkait dengan pencalonan pada Pilkada 2018 kemarin. Baik. Ya. Apa jawaban dari KPU Pak? Kami sesuai dengan PKPU terkait dengan pencalonan itu, PKPU nomor 1 tahun 2017 ya. Baik. Terkait dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan bupati dan gubernur yang kami selenggarakan 2018 kemarin, bahwasannya KPU itu mengumumkan syarat untuk mencalonkan. Jadi kami buka tanggal pendaftaran itu selama 3 hari. Ya. Baru setelah pasangan tersebut mendaftar, itu syarat-syarat yang telah diterima oleh KPU, kami mengumumkannya di media untuk menerima tanggapan ataupun masukan dari masyarakat. Uji publik lah istilahnya Pak ya? Iya, iya. Baik. Itu selama pengumuman yang kami berikan itu, tanggapan masyarakat itu nggak kami terima, bahwasannya dalam hal pada saat pengumuman ada terdapat keraguan ataupun masukan dari masyarakat terhadap keabsahan dokumen persyaratan pencalonan ataupun persyaratan calon, KPU melakukan klarifikasi ke instansi yang berwenang. Tidak ada satupun Pak ya dari publik? Tanggapan selama Baik. 7 hari ya kami tutup. Baik, tapi berkas yang kami ingin tahu adalah Bupati ketika mencalonkan atau memberikan berkas apa yang diberikan? Apakah itu ijazah atau surat tanda tamat belajar Pak ke KPU? Ijazah. Ijazah S1 ya? Iya, iya. Dari APMD Yogyakarta? Ya, benar. Nah. Lalu karena tidak ada tanggapan publik, pihak KPU juga merasa ini tidak ada masalah lagi Pak ya? Ya, benar. Tapi dengan adanya ribut-ribut seperti ini Pak, ada peristiwa konflik atau kericuhan terkait dengan dugaan yang dilaporkan oleh Profesor Henu, KPU tidak ada tindak lanjut lagi Pak ya, selain memberikan jawaban ini? Berhubung karena tahapan sudah berakhir, sudah selesai, itu bukan wewenang KPU lagi. Baik. Jadi wewenang penegak hukum Pak ya? Ya, mungkin ke arah situ. Kalau memang ada dugaan-dugaan pemakaian dokumen-dokumen yang tidak sesuai, ya gitu. Ya, jadi benar saudara, bahwasannya Dr. Andes Nixon Nababan, MSc, ketika mencalonkan bupati ini sudah 2 periode Pak ya? Periode kedua lah. Periode kedua ya. Dan periode pertama juga sama, menyerahkan berkas yang sama juga Pak ya. Ijazah S1 ya Pak ya. Ya mungkin ya, karena kami belum mengurusi, ya, ada teman-teman yang terdahulu. Baik, artinya di pencalonan di tahun 2018 kemarin Pak ya? Iya, 2013 yang pertama. Yang kedua 2018 kemarin Dr. Andes Nixon Nababan, MSc, menyerahkan berkas kelengkapan, salah satunya adalah ijazah S1 yang dikeluarkan oleh APMD Yogyakarta, dan itu sudah diperiksa, sudah dilegalisir Pak ya? Iya. Dan dilegis itu. Dan karena tidak ada respon tidak ada tanggapan komentar negatif dari masyarakat, KPU pun tidak menyikapi ataupun menganggap hal ini sudah layak untuk ikut proses pemilu. Jadi tidak ada masalah lagi Pak. Karena kami sudah mengumumkannya selama 7 hari di media. Media ya? Ya. Selama 7 hari juga tidak ada di media cetak atau media online Pak?
Ada media cetak di pengumuman KPU ada. KPU juga, online juga ada Pak ya? Online ada. Ada ya. Baik, itu saja Pak Barisman yang ingin kami tanyakan, ingin kami ketahui. Terima kasih Pak Barisman Ya, atas terima waktunya. kasih. Sehat-sehat selalu Pak Barisman. Oke.